Shalom. Tiba saatnya kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk dalam kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur Bapa di surga untuk saat ini kami boleh ada lagi di tempat ini. Kami percaya semua anugerah Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan di sepanjang malam. Dan berkat itu kami nikmati di hari yang baru ini. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi di dalam pujian kami, di dalam penyembahan kami, mohonlah kami Tuhan kuduskan kami, ampuni kami dari setiap pelanggaran dosa kami, sehingga layaklah kami Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan mengalami hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, kami percaya setiap beban-beban kami, setiap beban-beban persoalan kami yang kami bawa pada saat ini, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan kuasa firman, kami percaya kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan kelepasan yang dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, dalam ibadah kami biarlah fokus hati kami hanya kepada Tuhan. Karena kerinduan kami rindu menikmati Allah dalam hidup kami. Pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang kupercayakan untuk melayani kami pada saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang kupercayakan kepada kami, biarlah semuanya itu Tuhan yang mengurapi kami semua. Kesatuan hati, kesatuan roh Engkau taruh bagi kami, sehingga kami melayani bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jalannya ibadah kami teruskan dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kuasa iblis yang mengganggu jalannya ibadah kami, dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap hidup kami, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai. Dengan kuasa dan otoritas Allah kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus. Dari Yesus yang berkuasa, kami bebas untuk memuji, beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa setiap umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, biarlah kuasa-Mu menghantar mereka Tuhan, tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Sama-sama kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau saat ini. Dan kami akan buka tabiskan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ada sukacita, amin. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Mari kita naikkan pujian, betapa hebatnya.
waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, bahkan setiap hidup kita percaya kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat dan akan menikmati firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22, kita akan baca di sana Kejadian pasalnya yang ke-22, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Secara bergantian kita akan bacakan ayat-ayat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat-ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan di tempat ini di rumah. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban yang akan dikatakan kepada engkau. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan padanya, kelihatan kepadanya tempat itu. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Nah, kita melihat, kita sudah membaca firman Tuhan, bagaimana perikop firman Tuhan yang kita sudah baca mengenai kepercayaan Abraham diuji. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Nah, kalau kita belajar dari Abraham ini nggak gampang. Allah menguji kepercayaan, ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, karena di mana saya bisa katakan kalau perjalanan Abraham ini adalah perjalanan yang luar biasa. Dari tidak bisa dikatakan dari yang dikatakan dia adalah orang kafir tidak kenal Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Latar belakang dari Abraham, dia adalah seorang yang sukses lah, orang yang kaya, memiliki segalanya ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dan satu hal yang saya pelajari dari Abraham ini, walaupun dia belum percaya kepada Tuhan pada saat itu, ketika Allah berkata engkau harus keluar, pergi dari tempat di mana engkau tinggal. Artinya dia mau meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Dia mau meninggalkan segala sesuatu yang dia punya. Secara manusia kalau kita mungkin dikatakan seperti itu, kita akan berkata, siapa engkau? Dan gitu. Karena kita belum kenal. Karena kita belum percaya dia. Siapa engkau suruh pergi saya dari tempat ini? Saya bekerja, saya berusaha, saya hidup ada di tempat ini. Kalau disuruh pergi, ketika Allah berfirman kepada Abraham, pergi, tinggalkan. Dan Allah sudah berkata, kamu akan tinggal di sana. Di sana tempatnya enak, di sana akan melebihi apa yang kau punya di tempat ini. Abraham pasti tidak akan mikir. Abraham pasti, oh iya saya akan pergi, oke. Tapi tidak. Allah cuma berkata, kau tinggalkan tempatmu dan pergi.
Mau kemana? Bingung. Nggak ada tempat yang dituju oleh Tuhan, oleh Allah, disuruh Abraham pergi. Nggak ada. Nggak ada dikatakan oleh firman Allah. Tapi Allah cuma berkata keluar dan pergi. Dari situlah menunjukkan bahwa iman kepercayaan Abraham itu sangat luar biasa. Kepada sesuatu yang dia belum kenal, kepada sesuatu yang dia belum percaya. Yang kan Abraham, kita aja yang sudah percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti Abraham, ini berbeda dengan Abraham. Abraham waktu itu belum. Tapi ketika kita mungkin diperhadapkan dengan seperti itu, kita pasti akan banyak bertanya, dialog dengan Tuhan. Yang benar aja ini Tuhan. Padahal kita sudah tahu, sudah percaya Dia yang menyelamatkan kita kok. Dia yang menebus dosa kita kok. Kita sudah melihat bagaimana pelayanan Yesus selama Dia ada di dunia ini. Tapi ketika kita diperhadapkan seperti itu, kita masih mikir, wah sulit ini, susah ini. Nanti saya mau ke sana mulai dari nol lagi. Abraham tidak mikir seperti itu. Dia pergi. Sehingga dalam perjalanannya itulah Allah melihat bagaimana ketaatan Abraham kepada Tuhan. Ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham kepada Tuhan sampai pada satu titik di mana yang kita sudah baca. Diuji kepercayaannya, ujian ini ketika datang kepada Abraham, dia sudah percaya kepada Tuhan. Dan dia sudah dikatakan dia menjadi bapa segala orang percaya. Oleh karena kepercayaan dia dari awal. Sehingga satu titik ini yang kita sudah baca kembali, Allah menguji hidupnya. Dan ujian ini sangat berat buat kita. Artinya gini, Allah menguji kita, kadang-kala kita diperhadapkan juga. Allah menguji kita dengan apa yang kita paling cintai, paling sayang, dan paling kita tidak mau lepas dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan minta. Nah ini saya bisa katakan saya sulit sekali. Susah. Kenapa? Supaya kita bisa mengikuti perjalanan Abraham. Ketika sampai pada kejadian 22 ini, Allah mau supaya Abraham mempersembahkan anaknya, sedangkan anak ini adalah anak perjanjian yang dia dapat di masa tuanya. Artinya bagaimana ketika Allah berkata Allah akan memberikan dia keturunan pada waktu itu. Sampai Sarah istrinya enggak percaya, saya sudah tua. Enggak mungkin. Mana mungkin saya akan dapat anak lagi? Enggak percaya. Tetapi satu perkataan dari Abraham pada waktu itu, adakah sesuatu yang sukar bagi Allah? Terbangun terus imannya kepada Tuhan. Sehingga walaupun di masa tuanya dia baru akan pada umur 75 baru dijanjikan engkau akan dapat anak. Kapan? Enggak dikatakan juga oleh Tuhan, tahun depan atau tahun ini. Enggak. Tapi Allah cuma berkata engkau akan memiliki keturunan. Karena Abraham pernah bertanya, nanti kalau saya mati, kepada siapakah hartaku ini, kepada siapa akan kuberikan warisan ini? Tetapi Tuhan berkata, kepada keturunanmu lah. Dan berkata, engkau akan mendapat seorang anak. Itu janji Tuhan. Terbangun lagi imannya. Kembali lagi bahwa waktu Tuhan panggil dia keluar dari tempat di mana dia nyaman, di mana dia enak, dia pergi tinggalkan. Ternyata Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berkati. Kalau hanya janji Tuhan untuk mendapatkan anak, masa Tuhan gak akan genapi? Saya merenung, di sanalah Abraham punya dan membangun imannya, membangun pikiran yang positif tentang Tuhan. Sehingga dia berkati, tidak ada satupun yang sukar bagi Tuhan. Walaupun istrinya ragu. Apakah Tuhan bilang besok, tahun depan engkau akan dapat, atau 2 tahun depan? Enggak.
Dia menanti janji Tuhan selama 25 tahun. Kita baru 1 bulan, wah katanya sudah begini, jadi anak Tuhan, diberkati, ya diberkati. Tapi berkat apa dulu kan gitu. Apalagi sudah 1 tahun, 2 tahun, enggak. Tapi Abraham tetap tenang, tetap percaya, tetap fokus pada Tuhan. Sampai pada akhirnya kembali janji Tuhan kedua tentang anak kepada Abraham datang dan berkata, tahun depan kembali engkau sudah memiliki keturunan. Abraham tidak, ini sudah berapa tahun janji Tuhan enggak ada, apalagi tahun depan enggak. Dia hanya percaya dan dia terus taat. Dan Tuhan buktikan, ketika Tuhan kasih, Tuhan buktikan, nggak gampang dia dapat seorang keturunan. Yang pertama di masa tuanya, yang kedua bertahun-tahun baru dia dapat. Yang ketiga dia menghadapi istrinya yang tidak percaya dengan janji Tuhan. Itu juga satu kepercayaan, satu iman Abraham diuji. Lewat siapa? Orang terdekat kita. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Sampai pada satu titik ini Allah minta anak itu untuk dipersembahkan, untuk dijadikan korban sembelihan bagi Tuhan. Ini yang saya mau bawa kepada kita. Kadang-kala ketika Tuhan minta sesuatu, yang Tuhan minta adalah sesuatu yang kita paling sayang, yang paling kita cintai, yang tak mungkin saya mau kasih kepada orang lain. Kak, pilihan ada sama kita. Tapi kita akan belajar saat ini kepada Abraham. Bagaimana kehidupan perjalanan Abraham, ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham diuji oleh Tuhan. Dan apa yang Allah lakukan? Apa yang Abraham lakukan? Kita melihat dari ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau saya belajar dari Abraham, setiap kali Allah suruh, belum langsung dikatakan, tetapi nanti akan kukatakan kepadamu. Allah mau engkau bertindak dulu, pergi dulu, keluar dulu dari zona nyaman itu. Mau kemana? Nanti akan kukatakan. Abraham tidak tanya mau kemana, tetapi Allah berkata, akan kukatakan kepadamu. Ambillah anakmu yang tunggal itu, anakmu satu-satunya, anakmu yang engkau kasihi. Kembali kepada perjalanan Yesus ketika dia datang ke dunia ini menebus dosa kita. Anak tunggal Allah datang untuk menjadi korban bagi dosa kita. Nah, perjalanan Abraham, dia bilang, ambil anakmu yang engkau kasihi, yang engkau kasihi. Semua anak kita kasihi. Kita memiliki keturunan, kita punya anak, semua kita sayang, semua kita kasihi. Kalau mungkin diperhadapkan seperti Ishak, seperti Abraham, persembahkanlah anakmu. Kalau mungkin dia berkata, Rabli, persembahkanlah Fiel jadi korban sembelihan. Aduh Tuhan, masih saya akan mungkin protes. Padahal masih ada satu, kan gitu. Bukan cuma satu-satunya, masih ada satu. Ishak satu-satunya yang diberikan Allah kepada Abraham. Tetapi Allah minta Ishak untuk dipersembahkan, anak yang dia kasih. Artinya ketika kita belajar dari ketaatan dari Abraham ini, adalah yang pertama, Abraham memiliki respon yang baik dan cepat, atau bisa dikatakan kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk mendengar dan bertindak. Ketika dia dengar dari ayat yang pertama, ketika Allah berfirman memanggil Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Baru dikatakan, ambillah anakmu yang kau kasih.
Inilah perjalanan Abraham, mengajar kita bahwa kita harus memiliki respon yang baik tentang firman. Memiliki respon yang tepat, yang cepat untuk bisa lakukan firman. Enggak usah dulu protes, enggak usah mikir. Firman kok, kecuali kita disuruh apa, mikir dulu apa. Tetapi Abraham bukan dia tidak mikir, tetapi dia tahu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mendengar, peka dengan apa yang Tuhan mau sampaikan, kalau suruh untuk dia lakukan. Yang ada yang dia bangun pikiran, ini suara Tuhan, ini adalah Tuhan yang berfirman. Pelajaran pendalaman Alkitab diajarkan Bapak Gembala hari Jumat lalu. Bertanya, firman tentang firman itu. Apakah dalam Alkitab itu berisikan firman atau firman Allah? Oh, enggak semua di Alkitab itu firman Tuhan. Tetapi kita mengimani dan kita percaya segala sesuatu apa yang ada di Alkitab itu firman. Itu adalah firman Allah. Di Yohanes 1 ayat Yohanes berkata, itu Injil, itu dia sendiri, yaitu Yesus. Dia sendiri. Dan itu semua adalah firman. Timotius berkata segala yang diilhamkan, segala tulisan yang diilhamkan, yang ditulis dalam Alkitab itu adalah firman. Itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, ketika Abraham mendengar suara Tuhan, dia percaya bahwa itu adalah Tuhan. Dan dia akhirnya ketika dia memiliki pendengaran yang baik tentang suara Tuhan, tentang firman, dia mempunyai respon yang cepat. Apa yang Tuhan mau suruh, ambillah anak itu. Dia tidak mikir panjang. Oke, karena dia dengar suara Tuhan. Dan saya percaya kita juga pada saat ini bisa dan memiliki sama seperti Abraham. Memiliki respon yang cepat, respon yang baik kepada firman. Apalagi sudah dikemukakan, ambil itu anakmu, persembahkan yang kau kasih. Ketika kita diperhadapkan seperti ini, persembahkan apa yang Tuhan minta kepada kita. Kadang-kadang kalau kita hanya berkata, saya mau persembahkan seluruh hidupku, tubuh saya. Bagaimana Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Kita berkata, biasa itu, saya kasih. Tetapi ketika Amsal berkata, muliakan Tuhan dengan apa yang kau punya, dengan hartamu, kita mikir, Allah mau apa yang kita punya, persembahkan, karena itu dia punya. Artinya, dia sedang menguji kita. Nanti kita akan melihat apakah benar apa yang dikata, apa bukan, apakah yang diminta oleh Tuhan akhirnya itu yang dipersembahkan. Tidak. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan begitu, Tuhan sedang menguji sebetulnya hidup kita. Kekristenan kita, iman kita, kesetiaan, ketaatan kita, Tuhan sedang menguji. Namanya diuji. Milikilah respon yang baik dan cepat ketika kita dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hal yang kedua, apa yang ada pada Abraham? Dalam ayat yang ketiga, Kejadian pasal 22 ayat yang ketiga, di sana berkata, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Abraham adalah Abraham mempersembahkan yang terbaik atau korban dengan cara yang benar. Berarti ada yang tidak benar, ada yang benar. Belajar pada Kain dan Habel. Ya. Dua-dua mempersembahkan hasil dari kerja mereka, hasil dari jerih lelah mereka. Baik Kain, baik Habel, dua-dua mempersembahkan. Tetapi ternyata persembahan yang diterima oleh Tuhan tidak dua-dua.
satu. Karena Tuhan melihat ternyata persembahan yang benar dan tidak benar ada di antara dua kakak adik. Habel mempersembahkan yang benar. Yang benar dari mana? Sama-sama kok. Sedangkan Kain kalau melihat yang tidak benar yang mana, sama mereka persembahkan. Belajar yang terbaik atau tidak. Jangan kita berkata, saya sudah kasih, itu sudah terbaik. Tetapi hati kita tidak terbaik untuk kita kasih. Saya 2 bulan yang lalu 2 bulan yang lalu listrik di rumah bermasalah. Kebetulan PLN datang. Dia orang muslim, bahkan dia orang pesantren. Tetapi dia sangat membantu hamba-hamba Tuhan. Ya, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di sini akhirnya listrik dijadikan sosial. Ya, dia bantu untuk pengurusan semuanya itu. Walaupun ibadah masih di rumah, yang menjadi pegangannya pendeta yang tinggal di situ. Jadi harus sosial, luar biasa. Jadi hampir seluruh, bahkan sampai di Depok teman-teman yang mau silakan, kita rekomendasikan dan dia urus. Satu kali bermasalah di rumah, 2 bulan lalu. Akhirnya saya katakan, tolong urus dong. Oh siap. Saya waktu itu mau dipanggil ke kantor karena ini. Saya bilang, Pak pendeta jangan. Bapak ngeluh nanti Bapak kalau ke kantor. Kenapa? Akan diminta ini, diminta itu, dan diminta itu. Saya yang ngurus. Oke, saya serahkan. Setelah itu sudah beres semua. Akhirnya dia berkata ke rumah. Lama kita ngobrol, lama kita sharing. Baik sharing mengenai agamanya, sharing dia minta pendapat kita. Dan saya bertanya, ini agama Islam ini kok? Oh iya, ada satu dibilang masalah, dia berkata haram dan tidak haramnya. Apa itu? Yang sekarang sedang dibangun di sebelah samping. Saya pikir itu, saya tanya itu apa? Itu mau dibangun seperti Mekah katanya. Dan dia sudah urus listrik itu sudah MM-an keluar. Diurus. Tetapi karena di sini tidak sama seperti di Arab, jadi dibuatlah seperti apalah gitu. Dan orang-orang itu pengajarannya beda dengan kita, dia katakan. Loh, bedanya di mana? Masalah haram dan tidak haramnya itu di mana? Halal dan tidak halalnya itu. Kalau mereka makan ini, makan yang kita makan seperti B2, yang haram-haram. Itu kalau mereka dikatakan Pak Edi itu haram kan buat kita yang kita tahu seperti itu. Tapi bagi mereka tidak. Yang haram apa? Misalnya yang dia contohkan begini, misalnya Pak, saya memberi kepada Pak Pendeta. Ikhlas atau tidak? Kalau tidak ikhlas, itu haram. Bagaimana dia bisa tahu saya memberi ikhlas atau tidak? Itu yang saya bingung. Dia berkata bingung. Oke, akhirnya dia berkata, saya mau coba lah, ini benar apa tidak. Dia pergi ke Lapo, bukan Lapo, BPK ya, yang babi panggang karo. Dia pergi dan dia beli, dia bawa bungkus, bawa ke situ, dimakan sama mereka. Itu haram loh? Enggak, enak. Yang buat mereka haram adalah ketika saya memberi ikhlas atau tidak. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka tahu? Ko Akyong tahu nggak saya memberi ke Ko Akyong ikhlas saya atau tidak? Kan Ko Akyong nggak bisa lihat hati saya. Saya memberi, mungkin saya memberi ini, tapi saya pulang, itu ikhlas. Bagi mereka itu yang haram. Lain juga ya. Dan berkata bahwa aneh, pokoknya aneh. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita bahwa bagaimana hidup kita ketika kita mempersembahkan. Nah, belajar dari Kain. Bisa, kenapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Karena hati. Kenapa? Kalau dibilang mengenai hati, belajar pada mereka ikhlas atau tidak,
Allah itu maha tahu. Kan gitu. Kita memberi dengan hati atau tidak, Allah itu maha tahu. Makanya walaupun sama, dia berkata persembahan Kain ditolak. Datang kepada perjanjian baru, ketika seorang janda dan seorang kaya datang memberikan persembahan ke depan, dan murid-muridnya berpikir bahwa udahlah persembahan orang kaya yang diterima, dia gede kok dia kasih, sedangkan yang gede kecil. Tapi ternyata Tuhan bilang salah, justru dia yang diterima sedangkan ini tidak. Kenapa? Bukan masalah besar kecilnya, tetapi apakah kita mempersembahkan sesuatu yang benar kepada Tuhan. Abraham mempersembahkan sesuatu yang benar, berkorban dengan cara yang benar. Ia memasang pelana, dikatakan ayat yang ketiga. Pagi-pagi bangunlah Abraham, pagi-pagi, dan memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia memiliki respon yang baik, dan dia bertindak untuk mempersembahkan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan cara yang benar, apa yang Tuhan minta kepadanya. Yang Tuhan minta apa? Ishak, persembahkan. Itu yang dia kasih kepada Tuhan. Itu yang dia mempersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Abraham dalam ayatnya yang kelima, dikatakan di sana, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini saya mau katakan bahwa luar biasanya Abraham. Dia sangat percaya betul dengan Tuhan. Perhatikan kata yang ditulis di sini. Aku beserta anak ini perkataannya kepada 2 bujangnya yang dia bawa tadi pagi-pagi. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Padahal Tuhan minta persembahkan. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalau berbicara kami lebih dari 1, sedangkan yang pergi cuma Abraham sama Ishak. Kita belajar dari perkataan dari Abraham dan belajar dari kepercayaan Abraham. Aku dengan anak ini akan pergi sembahyang. Tuhan minta dia mempersembahkan Ishak. Nanti selesai itu kami akan kembali. Apakah ada orang lain di sana yang akan dia bawa pulang? Enggak. Saya harap, saya percaya kita semua bisa tangkap apa perkataan dari Abraham ini. Kami, artinya kalau saya bisa artikan ini bahwa Abraham percaya pasti Ishak gak akan dikorbankan kok. Kami akan kembali, saya dengan anak saya akan pulang kembali ke rumah. Walaupun itu yang Tuhan minta dan dia sudah persiapkan segala sesuatunya. Sampai ada ayat yang berikutnya berkata dan dituliskan di sana bahwa ketika sampai di Bukit Moria mempersembahkan kayu bakar sudah ada. Habis itu anaknya berkata, Ishak berkata, ini sudah ada semua. Mana yang mau dipersembahkan? Diambil Ishak, dipersembahkan, diikatlah Ishak, ditaruhlah di atas kayu untuk disembelih. Bukan berarti Abraham nggak mau lakukan apa itu, dia mau lakukan, dia lakukan. Tetapi dia percaya, kami akan pulang, kami akan kembali, kami akan kembali. Abraham mengambil tindakan yang benar, berani mengambil keputusan yang benar, yang tepat. Karena dia kepercayaannya kepada Allah itu yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Walaupun Allah yang menguji dia, tidak tergoyahkan. Dia lakukan. Dia percaya dengan iman, pasti Tuhan menyediakan. Dan hal yang terakhir yang ada pada Abraham, kalau kita melihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8,
Kejadian pasal 22 ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Dia berkata di sana, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ya ayahnya, Bapa. Saud Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut ayahnya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oh, sakit ini hati. Saya bisa berkata, wah sakit. Anaknya berkata, Bapak, ini sudah ada kayu, api, pisau sudah ada. Mana itu domba? Dia tidak tahu, Ishak tidak tahu. Dia yang mau dipersembahkan. Dia yang mau disembelih jadi korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi dengan bijaksana Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Apakah iman Abraham itu masih ragu enggak? Ini yang mau dikorbankan yang langsung bertanya kepada dia. Tetapi dia berkata, ada yang menyediakan domba itu. Nah, disinilah dasar iman Abraham yang sesungguhnya. Ini hal yang keempat. Dasar iman dari perjalanan Abraham, dari dia keluar dari danau Kasdim sampai kepada pengujian Allah kepada dia untuk korban, untuk mempersembahkan Ishak. Dasar iman Abraham yang sesungguhnya atau kepercayaan yang tidak ragu kepada Allah, disinilah. Kalau mungkin masalah Tuhan bilang kau keluar dari Ur Kasdim, bisa banyak kok tempat yang dia bisa buka usaha seperti itu kan. Dia bisa berpikir, tapi ketika anaknya yang dia kasihi, Ishak yang dia kasihi diminta oleh Tuhan, dia akan berpikir, saya dapat aja di masa tuanya. Sekarang Ishak umur berapa? Sekarang saya sudah 100 berapa? Berpikirnya, dia berlogika berjalan seperti itu. Gak mungkin lagi saya akan dapat. Tetapi Abraham hanya berpikir, tidak ada sesuatu yang sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan minta, pasti dia akan kasih lagi. Bahkan lebih dia akan kasih. Itu yang dibangun oleh Abraham. Sehingga dia berkata, ketika Ishak bertanya, mana yang mau dikorbankan? Ishak berkata, dan Ishak menjawab, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah yang menyediakan. Ujian yang dihadapi oleh Abraham, dan dia bisa lolos di sana. Dan dari keempat hal yang kita sudah belajar, dari kesimpulan yang kita bisa terima dari apa yang Abraham lakukan adalah yang pertama Kejadian 10, Kejadian 22 ayat 10 dan 14. Di sana berkata Kejadian 22 ayat 10 sampai 14, saya baca. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserupa malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Perhatikan apa yang Tuhan yang saya sampaikan tadi di poin yang keempat adalah dia berkata kepada Ishak, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan, dan itu terbukti.
Saya katakan tadi bukan berarti ketika berkata kepada bujangnya kami akan kembali, terus dia tidak mau persembahkan Ishak. Enggak. Ini pada ayat yang ke-10 sudah ada pada tempat untuk dipersembahkan. Ketika dia mau menyembelih Ishak, malaikat Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan. Dan di situ malaikat Tuhan berkata, telah ku ketahui sekarang. Maka saya katakan tadi di poin yang keempat, dasar iman sesungguhnya Abraham ketika ada Allah meminta dia untuk mempersembahkan Ishak. Sehingga Allah pun berkata, telah ku ketahui sekarang. Kenapa? Apa yang diketahui oleh Allah kepada hidup dari Abraham? Apakah Allah tidak maha tahu tentang Abraham? Dia tahu. Tetapi ketika diuji dia berkata bahwa telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan. Kalau bahasa kita tega banget. Ya, kalau itu yang saya bisa pakai. Tidak segan-segan Abraham mempersembahkan itu Ishak. Telah ku ketahui sekarang. Iman Abraham, kepercayaan Abraham itu luar biasa kepada Tuhan. Ketika dia berkata seperti itu, dia menoleh ke belakang, dan domba yang dia katakan Allah yang menyediakan sudah ada. Sebab itu tempat itu dia berkata di mana Abraham mau mempersembahkan Ishak, dan dia berkata tempat itu dinamai bahkan sampai sekarang adalah Allah menyediakan. Karena di sanalah Abraham melihat mustahil sukar bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak. Sehingga apa yang dikatakan kami akan kembali, dan itu terjadi. Dia kembali. Apakah dia mempersembahkan? Dia persembahkan. Tetapi apa yang dipersembahkan bukan yang disiapkan oleh dia, tetapi Tuhan yang menyediakan apa yang dipersembahkan. Tetapi dari respon kita, dari hidup kita adalah ketika kita mampu menjalani hidup kita, percayalah bahwa Tuhan yang menyediakan. Simpulan firman Tuhan yang pertama, Allah yang menyediakan. Yang terakhir dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Di sana berkata, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu perkataan Tuhan. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan. Dua kali perkataan ini datang. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Allah saja sampai bersumpah kepada Abraham. Aku bersumpah. Wah, itu kalau udah kata sumpah cuma Allah yang bisa. Kita manusia nggak boleh. Aku bersumpah, aku akan memberkati. Karena Abraham bisa lolos dari ujian itu, bisa mencapai sampai pada titik terberat Abraham, tapi dia bisa lewati. Dan di sanalah Abraham menjadi diberkati dan menjadi berkat sampai kepada anak cucu kita. Dan percayalah, perjalanan hidup kita akan sama seperti Abraham ketika kita berjalan seperti apa yang saya sudah sampaikan kepada kita. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita kasihi, kadangkala itu yang Tuhan minta, dan bukan kadangkala itu yang Tuhan minta memang. Sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita cintai, itu yang Tuhan minta. Miliki respon yang benar,
memiliki keputusan atau tindakan yang benar, maka percayalah, dari kesimpulan firman Allah 2 poin tadi, Allah yang menyediakan. Dan yang kedua, kita diberkati jadi berkat sampai kepada anak cucu kita. Haleluya, bukan cuma stop di kita. Karena ketika kita jadi berkat buat banyak orang, anak-anak itu akan melihat, oh orang tuanya seperti ini, oh kakek neneknya seperti ini, maka mereka juga akan diberkati. Ya, firman Allah berkata bahwa anak cucu orang benar itu tidak dibiarkan yang meminta-minta, tetapi diberkati dan jadi berkat. Haleluya. Berilah hidup kita apa yang Tuhan minta. Percayalah, kita hanya berkata, Tuhan yang menyediakan. Jawab saja, Tuhan yang menyediakan. Apapun itu, kita berkata, Tuhan yang menyediakan. Coba kita katakan sama-sama, Tuhan yang menyediakan. Yang lain tidak percaya. Ya, Tuhan yang menyediakan. Seperti perkataan, coba kalau siapa yang mau bertanya kepada orang tuanya, kok ini di rumah sudah nggak ada apa-apa, kan gitu, kadang-kadang begitu. Apalagi istri kepada suami, Pak, perasnya tinggal ini. Bapaknya bisa, Tuhan yang menyediakan. Tuhan. Percayalah, Tuhan yang menyediakan. Seperti Abraham. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya iman yang sesungguhnya seperti yang dimiliki oleh Abraham. Ujian datang bertubi-tubi kepada dia. Dari dia belum percaya sampai dia sudah percaya. Bahkan sampai memiliki janji Tuhan, masih tetap diuji oleh Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan tahu sampai di mana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di kota wisata, mampu dan bisa memiliki iman seperti Abraham. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap kebenaran-Mu yang datang kepada kami, itulah suara Tuhan, itulah perkataan Tuhan. Dan jadikan kami seperti Abraham, yang peka akan suara Tuhan, yang peka akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, supaya kami akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami kalau sampai saat ini ada kelalaian kami untuk kami tidak lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan saat ini Engkau sudah ingatkan kami kembali oleh kebenaran-Mu. Kami belajar dari Abraham, bagaimana Allah menguji Abraham, tetapi Allah juga yang menyediakan segala sesuatu karena dilihat dari ketaatan dan kesetiaan dan iman yang sesungguhnya kepada Abraham. Demikian juga dengan kami. Ada begitu banyak kekurangan yang kami sedang hadapi. Mungkin ekonomi, usaha kami, pekerjaan kami. Tetapi kami hanya berkata Allah yang menyediakan semuanya itu. Karena segala sesuatu di langit, di bumi ini Allah yang punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarlah itu termeterai dalam hidup kami. Dan kami menjadikan itu sebagai hidup kami tetap ada di dalam firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami Tuhan, untuk terus kami melakukan dan taat setia kepada Tuhan. Sampai berkat Tuhan itu kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah terima saat ini. Sekali lagi kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan. Amin.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga untuk yang bertugas pada hari ini dari WL, Singa, pemain musik, petugas multimedia, dan petugas protokol kesehatan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Ramlikawatu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk pengumumannya, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. doakan ibadah dan perayaan Natal GPDI Kota Wisata hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 jam 17 secara online melalui Zoom. Untuk pengumpulan dana Natal, untuk yang pertama amplop persembahan bisa diambil di meja depan dan amplop bisa dikembalikan kepada Ibu Anyong atau melalui Ibu Gembala. Dan untuk yang kedua, penjualan makanan atau minuman akan dimulai dari minggu lalu ya. Apabila ada yang mau ikut menyumbang makanan atau minuman untuk dijual, harap menghubungi Ibu Anyong untuk penjadwalan. Terima kasih. Itu saja pengumumannya. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Ramlikawatu pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan ibadah kami boleh berakhir. Bahkan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami percaya setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada, pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha, keluarga, kami percaya Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama kami di tempat ini berdoa untuk Saudara Yoyo yang saat ini masih sedang dalam perawatan. Dengan iman kami percaya dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kembali dia boleh beraktivitas dengan baik, terlebih kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesembuhan, buat pemulihan-Mu. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin di rumah masing-masing dalam kondisi tubuh yang tidak baik, kami percaya mereka juga dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami saat ini, yang sedang berada di Temanggung. Tuhan tolong biarlah terus menjadi berkat, jadi terang ketika mereka berada, bahkan pelayanan di sana Tuhan berkati, sehingga boleh kembali lagi di tempat ini berjumpa dengan kami jemaat Tuhan yang ada melayani Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami percaya ketika kami berpisah dari tempat ini, Tuhan juga yang menuntun kami tiba di rumah dengan segala selamat. Pemerintahan kami dari Presiden, Wakil Presiden,
para menteri jajarannya semua diberkati, Polri, TNI yang bekerja untuk bangsa Indonesia. Kami percaya biarlah perlindungan Allah senantiasa jadi bagian hidup mereka. Biar Engkau terus pulihkan kami, negara kami Indonesia ini dari pandemi yang ada. Dan kami percaya itu Engkau sedang pulihkan dan Engkau sedang kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Buat ibadah kami yang Tuhan sudah berkati. Bahkan rencana program-program gereja yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibadah Natal kami yang kami akan selenggarakan, yang kami akan lakukan di bulan Desember, Tuhan jugalah yang campur tangan, sehingga segala sesuatu yang kami sedang sediakan, Tuhan juga yang mengadakan dan mencukupinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah kami, pertemukan kami kembali dalam kegiatan-kegiatan ibadah ke depan, untuk kami sama-sama menikmati firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu.